Lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia sebentar lagi akan digelar. Timnas Indonesia akan menghadapi laga berat yang sangat krusial. Sebanyak 2 laga akan timnas mainkan di bulan Maret ini. Salah satu laga adalah melawan negara yang banyak tingkah dan bisa dibilang adalah anak AFC, yaitu Bahrain. Bahrain akan bertandang ke Indonesia. Namun dalam lawatannya ke Indonesia, Bahrain mengadu dan merengek ke AFC dulu. Bagaimana ceritanya? Yuk simak videonya. Bagi para penggemar timnas Indonesia, jangan lupa like dan subscribe. Bulan Maret adalah jadwal pertandingan FIFA Matchday. Di saat negara Asia Tenggara yang lain sibuk melakukan kualifikasi Piala Asia, timnas Indonesia akan menghadapi laga yang sangat berat di kualifikasi Piala Dunia. Anak asuh Patrick Kluivert ini akan menghadapi 2 laga, yaitu bertandang ke Australia di tanggal 20 Maret dan akan menjamu timnas Bahrain di tanggal 25 Maret ini. Kedua laga ini terbilang krusial karena akan menentukan langkah JEJES dan kawan-kawan di kualifikasi Piala Dunia. Memang lawan Australia cukup susah mengingat mereka adalah salah satu raksasa di Asia. Kesempatan meraih poin penuh bagi timnas Indonesia adalah saat menghadapi timnas Bahrain yang akan berlangsung di GBK. Pertandingan yang mempertemukan antara Indonesia melawan Bahrain bisa dibilang akan berlangsung panas dan seru. Hal ini tak lepas dari drama yang terjadi di laga sebelumnya saat bermain di Bahrain. Saat itu timnas Indonesia harus dipaksa imbang setelah banyak keputusan wasit yang berat sebelah. Secara terang-terangan sang wasit memberikan banyak kerugian bagi timnas Indonesia, seperti banyak pelanggaran keras terhadap para pemain timnas Indonesia, namun tidak membuahkan kartu untuk para pemain Bahrain. Puncaknya adalah saat itu wasit memberikan tambahan waktu selama 6 menit dan Bahrain mencetak gol yang berbau offside di menit ke-99. Uniknya sang wasit mengesahkan gol Bahrain dan tidak melakukan pengecekan VAR. Tentu hal ini membuat seluruh staf kepelatihan timnas Indonesia murka dan marah di penghujung laga. Dampak dari keributan ini adalah seluruh media sosial Bahrain menjadi sasaran kemarahan fans timnas Indonesia. Namun sangat wajar jika kecewa akibat kepemimpinan wasit yang sangat tidak tegas. Puncak dari semua ini adalah pihak Bahrain mengajukan permohonan ke AFC untuk memindahkan laga leg kedua dilakukan di tempat yang netral karena ditakutkan para pemain Bahrain dan stafnya tidak mendapatkan pengamanan yang maksimal saat bermain di Indonesia. Mereka beranggapan keselamatan para staf dan para pemain Bahrain lebih utama, sehingga mengajukan permohonan untuk bermain di tempat yang netral. Menanggapi hal tersebut, pihak AFC dan FIFA menolak usulan Bahrain dan meminta laga tetap harus dilaksanakan di Indonesia. Jika Bahrain tidak mau datang, maka mereka akan dikenai sanksi kalah WO. Dan lebih parahnya adalah Bahrain bisa didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Dunia. Setelah mendapat penolakan dari AFC untuk memindahkan laga ke tempat netral, lagi-lagi pihak Bahrain melakukan gebrakan yang mengejutkan. Pihak Bahrain mengajukan permohonan ke AFC untuk mengirimkan tim pemantauan khusus. Permintaan ini jelas menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai upaya Bahrain untuk menekan pihak tuan rumah sebelum pertandingan berlangsung. Bahrain saat ini memang sedang dalam fase yang baik, sehingga mereka akan melakukan segala cara demi lolos ke Piala Dunia. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia berkata, "Ya, saya dengar dari Pak Sekjen, Bahrain dan AFC akan terus memantau selama pertandingan berlangsung nantinya. Jadi mereka memang mengirim tim khusus." Pengiriman tim khusus bisa dibilang adalah salah satu ketakutan Bahrain kepada timnas Indonesia. Mereka berharap pertandingan dapat berlangsung secara aman, lancar, dan fair, serta mereka berharap timnas Indonesia dan supporter bisa menjunjung sportivitas. Ketakutan timnas Bahrain sungguh sangat berlebihan. Supporter timnas Indonesia rasanya sudah cukup dewasa. Kita tengok ke belakang, Indonesia sudah menjamu 3 negara di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini, dan semua supporter tim tamu bisa berbaur dengan supporter timnas Indonesia. Mereka juga bisa saling memberi selamat dan bisa berkomunikasi dengan lancar. Bahkan saat timnas Indonesia dikalahkan Jepang dengan skor telak, supporter timnas Indonesia bisa menerima kekalahan dan tidak melakukan kerusuhan. Bahrain jelas takut karena mereka telah berbuat curang di leg pertama. Jika supporter timnas kita marah, ya karena mereka melakukan kecurangan terlebih dahulu. Namun kita akan sangat yakin apapun hasilnya, supporter timnas Indonesia sudah dewasa dan bisa memberikan perlakuan baik kepada supporter manapun. Kita berharap laga melawan timnas Bahrain bisa dimenangkan oleh timnas Indonesia. Mengingat saat pertemuan pertama kita dicurangi secara terang-terangan. Tidak ada kata lain selain kata menang. Kemenangan akan sangat pantas kita dapatkan untuk menghilangkan luka di leg pertama pada Oktober yang lalu. Selain itu, kemenangan juga akan membawa timnas Indonesia semakin dekat untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Bisa dibilang grup C menjadi grup yang paling ketat. Hanya Jepang saja yang bisa dipastikan sudah 1 kaki untuk lolos ke Piala Dunia. Sementara 5 sisanya masih berpeluang untuk lolos secara langsung. Karena jarak poin dari peringkat kedua hingga peringkat ke-6 hanya 1 saja. Dan Indonesia menempati posisi ketiga karena unggul gol different dibandingkan dengan negara yang lain. Meskipun pertandingan yang akan datang timnas Indonesia akan bernuansa baru karena berganti pelatih.
Tentunya kita tetap berharap timnas Indonesia memberikan seluruh kemampuannya di pertandingan ini dan meraih hasil maksimal pada 2 laga mendatang. Dan kita berharap sebagai penggemar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Yakinkah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia? Tulis jawabanmu di komentar.